Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Michelle yang sedang mempacking barang-barangnya. Lalu dirinya menelpon seseorang yang membuatnya sedih dan putus asa. Ternyata Michelle bertengkar dengan calon tunangannya bernama Ben. Disebabkan hal itu akhirnya Michelle pun pergi dari rumah dengan membawa sebotol amer untuk menenangkan diri. Ketika dalam perjalanan tiba-tiba Ben menelponnya dan memintanya untuk kembali, akan tetapi Michelle menutup teleponnya kemudian menyalakan radio. Dan saat itu dirinya mendengar berita bahwa banyak kota mengalami cuaca buruk dan mati listrik. Setelah itu Ben kembali menelponnya, namun tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menabraknya hingga Michelle pun tak sadarkan diri. Michelle yang kala itu pingsan ketika sadar dirinya menemukan berada di dalam ruangan dengan kondisi terikat. Lalu Michelle pun mencoba membuka ikatan di kakinya namun tidak bisa. Kemudian dirinya melihat barang-barangnya di sana. Dengan bantuan tongkat infus, Michelle pun berhasil mengambil HP-nya, namun sialnya di tempat itu tidak ada sinyal. Tak lama seorang pria bernama Howard Stambler datang. Tentunya hal itu membuat Michelle sangat panik dan ketakutan. Please don't hurt me. Ternyata Howard hanya ingin Michelle tetap memakai infusnya karena dirinya pasti masih shock. Bahkan Howard memberikan tongkat bantu jalan karena kakinya Michelle masih cedera. Kemudian Michelle mengancam bahwa kekasihnya pasti akan datang dengan bantuan polisi. Namun Howard menegaskan bahwa tidak akan ada siapapun yang mencari Michelle. Setelah itu Howard pun memberikan kunci untuk membuka ikatan Michelle, kemudian dirinya pergi dari sana. Walau begitu, jelas saja Michelle tetap berusaha untuk kabur dengan membuat senjata dari tongkat dan membakar ventilasi untuk memancing Howard masuk kembali. Namun ketika Howard masuk, Michelle gagal menusuknya dan langsung dibius oleh Howard. Saat Michelle tersadar, Howard sudah ada duduk di depannya. Kemudian Michelle pun memohon agar dirinya dilepaskan. Namun Howard mengatakan bahwa Michelle beruntung karena dirinya sudah menemukan dan menyelamatkannya dari kecelakaan. Dan sekarang tidak ada lagi tempat yang bisa dituju. Mendengar itu Michelle pun semakin bingung. Lalu Howard pun menjelaskan bahwa telah terjadi penyerangan di luar sana, entah itu bahan kimia atau nuklir, sehingga menyebabkan udara di luar menjadi beracun, tapi di dalam bunker miliknya Michelle akan aman. Kemudian Michelle pun ingin meminjam handphone Howard untuk mengabari keluarganya bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Howard menegaskan bahwa semua orang di luar sana sudah mati dan tiba-tiba terdengar bunyi barang berjatuhan dari luar ruangan. Ternyata ada pria lain di dalam sana yang bernama Emmett, di mana Emmett ini secara sukarela masuk ke dalam bunker milik Howard, dan Emmett juga mengatakan kalau udara di luar sudah tercemar. Lalu mereka bertiga pun masuk ruangan utama bunker dan di sana tersedia fasilitas yang super lengkap. Meskipun tempatnya sangat nyaman, namun Michelle masih bingung apa benar manusia di luar sana sudah musnah dalam waktu singkat? Kan tidak mungkin sekali. Tapi di sisi lain Howard ini terlalu ramah untuk disebut sebagai penculik atau penjahat. Kemudian saat itu Michelle pun meminta Howard menelpon pihak kepolisian karena dirinya mendengar ada suara mobil di atas bunker. Namun Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi sudah terputus dan jika benar Michelle mendengar suara mobil, maka orang itu pasti sudah mati. Lama-lama Howard pun merasa kesal karena Michelle tidak juga percaya perkataannya. Lalu Howard pun mengajak Michelle untuk melihat sesuatu di luar. Ternyata ada dua lapis pintu keluar dan selalu dikunci oleh Howard. Yang mana ketika Michelle sampai di pintu terakhir, dirinya melihat dua ekor babi yang sudah tewas tercabik-cabik. Ketika Michelle sudah mulai percaya dirinya melihat mobil pickup milik Howard. Dan di sini Michelle pun tahu bahwa mobil itulah yang sudah menabraknya. Kemudian Michelle pun kembali berpikir bahwa ini pasti hanya akal-akalan si Mamang Howard. No one comes in or out. Setelah itu Michelle pun didatangi oleh Emmett. Kemudian Michelle yang penasaran pun bertanya apa yang dirinya ketahui tentang si tua bangka itu. Emmett mengatakan jika Howard dulunya adalah angkatan laut dan dirinya menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun bunker ini, dan Emmett pun ikut membantunya. Selain itu Emmett juga melihat serangan tersebut bahwa ada kilat merah dari kejauhan dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Saat itu Emmett pun berusaha masuk ke bunker, namun Howard berusaha menutupnya sampai akhirnya tangannya terluka. Mendengar itu
Michelle masih belum bisa percaya disebabkan dirinya sangat yakin sempat mendengar suara mobil di atas bunker. Dan ketika sedang makan malam, Emmett berusaha mencairkan suasana untuk menghibur Michelle. Namun anehnya hal itu membuat Howard emosi dan gampang marah. Michelle yang tahu ada kunci mobil di saku Howard makin sengaja memancing emosi Howard dengan bersikap manis kepada Emmett. Tentu saja hal itu membuat Howard semakin emosi. Ketika Howard sedang marah, Michelle berhasil mengambil kunci tersebut, namun Howard akhirnya sadar jika kuncinya menghilang. Dan saat Howard lengah karena mendengar suara di atas bunker, Michelle langsung memukulnya menggunakan botol. Melihat Michelle kabur, Howard pun mengejarnya, namun Michelle berhasil menutup pintu yang pertama dan melihat ada mobil lain di luar bunker. Dan saat Michelle akan keluar, tiba-tiba seorang wanita bernama Tuti memohon agar Michelle membukakan pintunya. Namun Howard melarangnya, dan hal itu juga membuat Michelle sangat ketakutan dengan tingkah Tuti, hingga akhirnya Michelle pun mengurungkan dirinya untuk kabur. I know it's hard. Setelah itu Howard pun mengaku bahwa memang dirinya lah yang telah menabrak Michelle. Howard memberitahukan kalau saat itu dirinya sangat panik karena sudah mulai terjadi serangan hingga dirinya tanpa sengaja mencelakai Michelle. Setelah mengatakan hal itu, Howard pun memberikan baju milik seseorang bernama Megan untuk dipakai Michelle setelah mandi. Kemudian Howard juga mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Tuti, yang mana Tuti itu adalah tetangganya yang juga mengetahui bunker miliknya. Lalu Howard pun meminta tolong kepada Michelle untuk menjahit luka di dahinya. Michelle yang merasa bersalah dan sudah mulai percaya pun akhirnya membantu Howard. You're doing fine. Kemudian Howard juga memberitahukan bahwa Megan itu adalah putrinya yang sudah dibawa pergi oleh ibunya karena merasa tingkah laku Howard semakin aneh. Malam harinya Michelle dan Emmett pun bercerita masa lalu mereka masing-masing, di mana Michelle mengatakan bahwa selama ini dirinya selalu lari dari masalah dan berjanji akan merubahnya. Hari demi hari mereka pun lalui bersama-sama dengan penuh kebahagiaan, namun tiba-tiba What is that? Howard. lalu Howard pun memberitahukan jika itu mungkin suara helikopter musuh yang sedang berpatroli. Kemudian alarm bunker pun tiba-tiba saja menyala untuk memberikan peringatan kalau saluran udara tersumbat, yang mana itu artinya mereka akan kekurangan udara di dalam bunker jika tidak segera dibetulkan. Disebabkan lubang ventilasi udara itu kecil, akhirnya Michelle pun masuk ke dalamnya hingga dirinya pun sampai di atas bunker dan membetulkan salurannya. Setelah itu Michelle melihat ada tangga ke atas yang mengarah ke pintu keluar yang lainnya. Namun tentu saja itu dalam kondisi terkunci. Tapi di sini Michelle melihat ada sebuah tulisan meminta tolong, dan hal itu membuat Michelle semakin kebingungan. Kemudian Michelle pun memberitahukan kepada Emmett bahwa Howard berbohong, yang mana dirinya pasti sudah melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Megan. Lalu Michelle juga menunjukkan anting dengan noda darah kering yang ditemukannya di atas. Dan anting itu sama persis seperti yang dipakai Megan ketika Howard memperlihatkan fotonya. Namun yang lebih mengagetkannya lagi, Emmett mengungkapkan kalau itu bukanlah Megan melainkan Brittany, teman sekelas kakaknya waktu SMA. Di mana Brittany itu menghilang 2 tahun yang lalu dan tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu mereka pun meyakini bahwa Howard telah menculik dan akhirnya membunuh Brittany. Si boy ini Brittany susah sekali dah. Dan kini mereka pun harus mengambil pistol Howard kemudian kabur dari sana. Michelle yang bercita-cita sebagai perancang busana memiliki ide untuk membuat kostum pelindung kulit dari tirai kamar mandi. Emmett juga diam-diam mengambil gunting dan menyembunyikannya. Selain itu Emmett juga berhasil menipu Howard dengan mengatakan mungkin saja Michelle menyentuh penyaring udara yang sudah terkontaminasi dan mencemarkannya ke area kamar mandi. Oleh karena itu Howard yang termakan omongannya Emmett pun langsung memasukkan tirai itu ke mesin cuci, lalu mereka berdua pun mengambilnya. Kemudian kostum dan masker gas pun mulai dikerjakan.
Namun karena kostumnya hanya cukup untuk satu orang, jadi hanya salah satu dari mereka yang harus keluar dan mencari bantuan. Dan saat itu Michelle melanjutkan membuat kostum, tiba-tiba Howard datang. Tapi untungnya barang-barang itu sudah disembunyiin. Kemudian mereka berdua pun disuruh masuk ke kamar mandi dengan membawa sebuah tong besar yang ternyata berisi asam perklorat yang bahkan tubuh manusia sekalipun bisa larut di dalamnya. Ternyata Howard menunjukkan ini disebabkan dirinya menemukan gunting dan perkakas lainnya. Rupanya Howard tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Emmett mengatakan jika itu adalah ulahnya, bukan ulah Michelle. Emmett menjelaskan kalau dirinya akan membuat senjata dan akan digunakan untuk merebut pistol Howard. I want her to respect me the way that she respects you. Kemudian Emmett pun meminta maaf, namun tiba-tiba saja Howard tanpa ampun langsung mendornya. Lalu Howard pun menenangkan Michelle dan mengatakan kalau Emmett bisa mengancam kehidupan mereka. Dalam ketakutan dan kesedihan, Michelle berusaha menenangkan dirinya. Tak lama si kaki gemblung itu pun datang dengan santai sambil membawakannya es krim untuk Michelle seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. The mess is all taken care of. Ketika Howard sudah pergi, Michelle pun langsung menyelesaikan kostum dan masker gasnya, kemudian menyembunyikannya di ventilasi tepat ketika Howard akan masuk. Lalu Howard pun memberitahukan kalau makanan sudah siap, namun Michelle beralasan kalau dirinya ingin membaca buku terlebih dahulu. Dan ketika Howard akan keluar ruangan, dirinya mengecek ventilasi dan tangannya tidak sampai ke masker gas. Namun sialnya saat itu Howard melihat ada sesuatu di bawah kasur Michelle, dan tentu saja hal itu membuat Howard sangat emosi, namun Michelle langsung kabur dari sana. Tapi tak lama Howard berhasil mengejarnya dan Michelle langsung menjatuhkan tong asam perklorat hingga mengenai sebagian tubuh Howard. Setelah itu Michelle pun langsung mengambil kostum dan masker gasnya. Karena Howard masih hidup, Michelle menjatuhkan rak ke arahnya. Dan kini bunker pun sudah mulai terbakar karena kabel listrik yang terkena asam perklorat. Dimana saat itu Michelle yang kabur melalui ventilasi diserang oleh Howard dengan sangat brutal. Namun Michelle berhasil lolos, lalu dirinya pun memakai kostumnya dan keluar dari bunker mengerikan tersebut, kemudian segera menuju mobil Howard. Dan ketika Michelle melihat ke langit ada sekelompok burung yang sedang terbang, di mana hal itu berarti bahwa si Howard beneran berbohong. Di sini rasa kesal dan emosi pun bercampur aduk menjadi sampai Michelle meneteskan air mata karena merasa sudah dibohongi oleh Howard. Kemudian saat itu Michelle pun naik ke atas mobil dan melihat pesawat di kejauhan, dan di saat yang bersamaan bunker pun akhirnya meledak, yang mana karena ledakan tersebut pesawat itu pun langsung mendatanginya. Namun ternyata itu adalah pesawat alien, dan pesawat itu menurunkan seekor makhluk ke dalam ladang untuk mengecek kondisi di bunker. Michelle yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pun segera lari ke mobil Tuti, tapi mobil itu dikunci dan alarmnya menyala. Disebabkan hal itu akhirnya Michelle pun kembali berlari dan bersembunyi di dalam gudang yang ada mayat Tuti. Dan ketika Michelle mencari kunci di sakunya Tuti, tiba-tiba saja makhluk itu muncul membuat Michelle langsung berlari. Di sini Michelle pun berusaha kabur, namun pesawat alien datang dan mengeluarkan gas peledak. Lantas Michelle pun dengan cepat memakai masker gasnya, lalu dirinya kembali diserang oleh makhluk ganas tadi. Untungnya hanya masker gas Michelle saja yang dimakannya. Kemudian mobil Michelle pun diangkat oleh pesawat alien itu. Awalnya di sini Michelle pun sudah putus asa, lalu dirinya melihat botol Amer miliknya yang ternyata disimpan oleh Howard. Kemudian Michelle pun membuat bom dari botol bir tersebut. Setelah itu dirinya pun langsung melemparkannya hingga akhirnya Michelle pun berhasil meledakkan pesawat itu dan dirinya pun selamat. Dengan menggunakan mobil Tuti, Michelle pun pergi dari sana. Dan dalam perjalanan Michelle mendengar siaran yang mengatakan, jika kalian mendengar ini, berarti kalian berada di zona berbahaya. Pergilah ke Houston karena ada banyak warga selamat di sana. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Kami memenangkan pertempuran di sini. Bergabunglah bersama kami. Mendengar itu, Michelle pun langsung memutar mobilnya ke arah Houston untuk bergabung dengan mereka. Dan film pun tamat.
Kelihatannya bahwa Sewar ini adalah pedofil yang mana dirinya menculik Britney 2 tahun yang lalu, itu artinya jauh sebelum invasi alien terjadi, dan dirinya memang sengaja menabrak Michelle karena memang ingin menculiknya dan mengemplutnya mungkin. Sebab dengan cara menculik dan mengurung wanita yang dianggapnya sebagai anak kecil, hasrat Howard bisa terpenuhi. Kebetulan saat dirinya menculik Michelle, alien mulai menginvasi, dan hal itu dijadikannya alasan kuat untuk tidak membolehkan Michelle keluar, dan itu sungguh sangat mengemplutkan. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.